Mabes TNI telah melakukan serah terima jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis atau KABAIS, Letnan Jenderal TNI Yudi Abrimantio, terkait tindak lanjut kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Kapuspen TNI Maijen TNI Aulia Dwi Nasrullah menegaskan langkah ini dilakukan melalui rapat koordinasi bersama Kementerian Pertahanan. Rapat koordinasi turut dihadiri Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Pertahanan, Panglima TNI, hingga jajaran pejabat utama Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI. TNI menegaskan akan menindak tegas setiap prajurit yang melakukan pelanggaran hukum. Sanksi diberikan melalui peradilan militer, hukuman disiplin, hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Jadi kami perlu sampaikan di sini sebagai bentuk pertanggungjawaban, hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan KABAIS. Sementara itu sejumlah pihak menilai langkah ini masih menyisakan banyak pertanyaan. Koalisi Masyarakat Sipil menegaskan penyerahan jabatan saja tidak cukup. Harus diikuti proses hukum yang transparan serta pengungkapan fakta secara menyeluruh. Begitu pula keterangan Kapuspen yang mengatakan itu adalah bentuk pertanggungjawaban. Bentuk pertanggungjawaban itu perlu kita tanya lebih jauh. Pertanggungjawaban apa? Pertanggungjawaban moral kah? Pertanggungjawaban institusional kah? Pertanggungjawaban personal? Apa? Artinya apa? Apakah itu pertanggungjawaban hukum? Kalau pertanggungjawaban hukum, apakah ia akan dihadapkan pada proses hukum? Apakah ia dinonaktifkan dari jabatannya? Apakah ia dinonaktifkan dari kedinasan militernya? Sehingga proses hukum bisa dengan leluasa. Pergantian jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Letjen TNI Yudi Abrimantio menjadi sorotan usai terbongkar keterlibatan 4 prajurit BAIS dalam penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Selengkapnya kita akan berbincang dengan analis politik dan militer Universitas Nasional Selamat Ginting. Pak selamat siang. Bagaimana Anda melihat langkah TNI yang menyerahkan jabatan Kepala BAIS? Ya, saya kira penyerahan jabatan Kepala BAIS TNI dari Letnan Jenderal Yudi Abrimantio kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memang berdampak langsung pada persepsi publik, tetapi tidak otomatis meruntuhkan legitimasi institusi TNI secara keseluruhan. Yang terjadi dalam analisis saya justru ada dua dinamika yang muncul di situ. Di satu sisi, publik bisa membaca ini sebagai indikasi adanya persoalan serius di internal TNI, terutama jika dikaitkan dengan dugaan keterlibatan personil dalam tindakan melawan hukum. Tapi di sisi lain juga, ini merupakan langkah cepat mencopot atau mengganti pimpinan teras, justru bisa dilihat sebagai mekanisme koreksi internal. Apalagi ini penyerahan, artinya Kepala Badan Intelijen Strategis TNI mundur dari posisinya. Dan ini sebagai upaya menjaga legitimasi dengan menunjukkan bahwa TNI tidak mentoleransi pelanggaran hukum. Maka dalam konteks ini, legitimasi TNI akan sangat ditentukan oleh transparansi proses hukum dan juga konsistensi penegakan disiplin, bukan hanya sekedar pergantian jabatan begitu. Oke, TNI ini kan rantai komando Pak. Apakah bisa diartikan bahwa dengan dilepaskannya jabatan dari Kepala BAIS, benar 4 anggota BAIS menjalankan perintah dari Kepala BAIS, atau justru apakah ada kemungkinan Kepala BAIS ini juga hanya menjalankan perintah jabatan, ada pemberi perintah antar intelektual, dan akhirnya jabatan Kepala BAIS ini dikorbankan? Ya, dalam kegiatan atau operasi intelijen yang tidak senyap, tentu saja memunculkan apakah ini kecerobohan atau apakah ini kesengajaan. Maka secara doktrin menurut saya operasi intelijen itu biasanya atau utamanya pastilah bersifat sensitif, karena itu harus ada biasanya ada penyangkalan, kemudian minim jejak dan tidak menimbulkan eksposur publik. Maka jika sebuah kegiatan maupun operasi justru terbongkar, tentu ada beberapa kemungkinan yang bisa saya analisis. Pertama, kecerobohan dalam operasi. Di sini
ada kelemahan dalam perencanaan, pengawasan, atau disiplin personil. Yang kedua bisa disebut dalam tanda petik ya mungkin semacam tindakan individu atau kelompok kecil yang keluar dari rantai komando, jadi keluar dari jalur operasi yang seharusnya. Yang ketiga tentu saja salah perhitungan. Jadi operasi yang memang dirancang tetapi salah membaca risiko politik dan sosialnya. Yang keempat menurut saya jangan-jangan ini dalam tanda petik operasi yang sengaja dibiarkan terbuka sebagai pesan tertentu, namun ini biasanya sangat terkontrol. Dan dari kasus ini saya melihat sepertinya cenderung tidak menunjukkan pola yang keempat ini. Maka dalam banyak kasus, menurut saya, faktor paling umum adalah kombinasi kegagalan pengawasan dan disiplin internal, bukan desain strategis yang disengaja begitu. Oke, setelah jabatannya diserahkan, dilepaskan, apakah artinya Kepala BAIS ini berpotensi Pak untuk juga dijadikan tersangka? Ya, sekarang begini, apakah pelanggaran itu bisa berdiri sendiri? Maka dalam struktur militer seperti BAIS TNI, secara formal selalu ada prinsip rantai komando atau tanggung jawab komando. Artinya apa? Secara hukum, pelaku bisa saja diproses sebagai individu, 4 orang yang terduga itu. Tetapi secara organisasi, hampir tidak pernah dilihat sebagai murni aksi personal tanpa konteks. Maka kalau kita lihat level tanggung jawab itu ada 3. Pelaku langsung, maka dia tanggung jawab secara pidana. Atasan langsung, maka tanggung jawab pengawasan. Lalu yang ketiga, komando yang lebih tinggi. Maka tanggung jawabnya adalah sistemik. Apakah ada pembiaran, apakah ada budaya atau perilaku, atau ada perintah implisit. Jadi narasi oknum dalam tanda petik memang sering digunakan secara komunikatif. Tetapi dalam analisis militer selalu ada pertanyaan, apakah ini deviasi individu atau refleksi masalah sistemik. Nah, kalau kemudian langsung mengarah kepada pimpinan tertinggi yaitu Kepala BAIS TNI, biasanya di militer itu 2 level di atasnya yang kena, 2 level di samping itu kena. Ini pangkat tertinggi adalah kapten. Jadi saya kira eh, kapten strip 3 dengan bintang 3 jauh sekali. Nah, ini menurut saya justru sebuah pertanggungjawaban yang luar biasa dari Kepala BAIS mundur, dan ini menurut saya harus menjadi contoh bagi pejabat manapun jika anak buahnya diduga bersalah. Begitu. Oke, terakhir Pak Selamat, di konvers kemarin kita hanya melihat ada pelepasan jabatan, tidak ada update mengenai penyidikan. Bagaimana memastikan kalau proses pidana ini tetap berjalan dan tidak berhenti pada pergantian jabatan saja? Saya kira langkah Panglima TNI mengambil alih langsung kendali Badan Intelijen Strategis TNI harus bisa dibaca dalam 2 kerangka. Pertama adalah ini ada krisis kontrol untuk menghindari kekosongan komando, sekaligus menjamin kendali penuh dalam situasi krisis dan memotong potensi friksi internal yang sangat mungkin terjadi di dalam sebuah organisasi. Kemudian tentu ada sterilisasi organisasi, membersihkan jaringan internal yang mungkin berpotensi ada masalah di situ, sekaligus mengamankan dokumen, operasi, dan juga personil, serta mencegah eskalasi atau kebocoran lebih lanjut. Maka dalam praktek militer, keduanya bisa berjalan bersamaan dan stabilisasi adalah tujuan jangka pendek, sementara sterilisasi adalah pengamanan jangka menengah. Maka konsekuensi hukumnya seperti apa, pencopotan jabatan atau mundur
Apakah menghapus konsekuensi hukum? Tentu saja tidak. Dalam sistem militer, termasuk di Indonesia, pencopotan jabatan itu bisa diartikan sanksi administratif. Nah, kemudian kalau pengunduran diri itu adalah pertanggungjawaban organisatoris, sehingga proses hukum menurut saya akan tetap berjalan secara terpisah melalui mekanisme peradilan militer atau mekanisme koneksitas jika melibatkan unsur sipil. Jadi dalam banyak kasus pencopotan justru menjadi langkah awal sebelum proses hukum berbentuk isolasi struktural agar proses hukum tidak terintervensi. Jadi menurut saya jika tidak ada proses hukum lanjutan justru ini yang akan menjadi sumber kritik publik, bukan soal pencopotannya. Saya kira Mabes TNI memahami persoalan tersebut. Demikian. Baik, Pak Slamet, kita harapkan sesuai dengan analisis Bapak ya, ini menjadi langkah awal untuk menuju pertanggungjawaban hukum pidana yang tepat. Terima kasih pakar politik dan militer UNAS, Selamat Ginting sudah berbincang bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.